sedang sikat lagi kepala lengannya. Hari Sabtu berlari santai menuju Kalidoni. Sebelum kulo nak mulai, izinkan kulo kenapa gitu. Sengaja Bapak Ibu karena salah satu program saya memperkenalkan bahasa daerah, bahasa Palembang, karena semakin kesini bahasa Palembang tergerus oleh bahasa-bahasa gaul yang terkadang mohon maaf zaman kami karena tidak mengerti. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Zailia, Kepala Sekolah SD Negeri 180 Palembang. Saya membawa tim saya, tim pengembang kurikulum SD 180, Lea Harita. Bapak Ibu mungkin sudah kenal, begitu juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ibu Lea ini sebenarnya pindahan dari SD 194 dan saya mendapat anugerah ketika Bu Lea pindah ke sekolah saya. Bu Lea juga merupakan guru penggerak. Ini saya sudah mulai pendidikan Bapak Ibu. Ibarat kita mau bertanam, mungkin saya sudah mulai pendidikan. Di sebelahnya yang paling ganteng Pak Dinsa. Pak Dinsa ini adalah guru agama kami. Dan saya sudah minta kepada dinas bahwa guru agama kami akan berkurang 2. Satunya itu Ibu Suasni akan pensiun pada bulan September. Tapi ternyata permohonan saya ditolak. Ketika pengumuman P3K kemarin penempatan kami tidak dapat satu pun. Jadi terpaksa nanti Pak Dinsa 14 rombel pakai melang. Oke. Kemudian Ibu Fitriana ini adalah guru kelas 6. Kemudian berikutnya Ibu Juraida. Ibu Juraida ini operator kami. Sengaja kami bawa seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Jadi tidak terlalu jauh. Oke. Saya awalnya ke Kalidoni ini kalau dikatakan tidak sengaja, tapi ya itulah tugas. Saya dari SMP Bapak Ibu ketika memasuki dunia SD membuat saya pusing itu keliling. Tapi apapun itu saya hadapi. Pertama sekali yang menilai saya ketika di SD 173 adalah langsung ibu rumah Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah karena arahan beliau semakin kesini saya bisa memahami bagaimana dunia SD yang selama ini buta sama sekali bagi saya. Terima kasih untuk Ibu Nurma yang sudah membimbing saya sampai akhirnya ketika saya pindah ke SD 180, saya kira agak mendekat ke arah rumah saya, ternyata semakin jauh. Awal-awal sini saya takut betul Bapak Ibu, karena di sini mobilnya besar-besar kendaraannya. Awalnya saya takut, jadi saya dari rumah setengah 6. Tapi karena sudah terbiasa, biar tidak kena macet, jadi setengah 6 paling lambat 6 kurang seperempat saya sudah harus pergi dari rumah. Itu. Jadi itu sekilas. Saya seorang istri, suami saya juga seorang guru Ibu di SMP Negeri 26, anak saya 3. Siapa nanti yang gadis? Anak saya ada 1 yang sudah bekerja. Boleh nanti kolaborasi. Anak saya 1 di Jakarta, tugasnya Bapak Ibu, laki-laki, yang kedua perempuan. Yang perempuan ini senang sekali sekolah. Jadi ketika lulus mau lanjutkan sekolah, kita sebagai orang tua hanya memotivasi. Yang ketiga cowok juga, yang ini baru tamat SMA. Doakan Bapak Ibu insya Allah anak saya diterima di PTN negeri. Kalau untuk ke sekolah kedinasan, itu rasanya tidak mungkin karena anak saya sama seperti saya pakai kacamata. Ternyata pakai kacamata itu bisa karena faktor keturunan Bapak Ibu. Dan kami adalah keturunan, kami 6 bersaudara semuanya berkacamata. Dari bapak saya bukannya plus tapi minus, memang penyakit ini. Oke, hari ini saya akan memaparkan observasi saya yang berkaitan dengan RHK. Dan ternyata di RHK saya itu observasi saya mengenai program. Jadi mungkin berbeda dari Bapak Ibu. Setelah saya klik, ternyata mengenai program apa yang akan saya lakukan
SD kami, Bapak Ibu, sekolah kami terwujudnya warga sekolah yang cerdas dan berkarakter. Cerdas berarti kompetensinya kamu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Ya, kita berharap anak-anak kita adalah anak cerdas. Tapi kalau cerdas saja tidak punya karakter itu percuma. Karakter yang ingin kami sampaikan di sini dalam banyak karakter Bapak Ibu, terutama infaknya, iman dan takwa. Kami berharap anak-anak kami, tidak hanya anak-anak kami, semua warga SD 180 itu memiliki karakter yang kuat, terutama mengenai keimanan. Dan alhamdulillah 100% warga SD 180 itu semuanya Islam. Jadi kami tidak perlu yang namanya diferensiasi. Jadi semuanya sama. Jadi itu isi sekolah kami. Kemudian misinya mengembangkan kurikulum yang kreatif dan sesuai dengan perkembangan anak usia sekolah dasar. Jadi usia anak sekolah dasar Bapak Ibu sudah tahu 6 sampai 12 tahun. Kemudian memanfaatkan teknologi sederhana dalam proses pembelajaran untuk menambah minat dan pemahaman siswa. Berikutnya memberikan penghargaan secara berkala untuk siswa yang berprestasi sebagai bentuk motivasi. Itu banyak Bapak Ibu ya. Kadang kami buat piagam ya. Kemudian kami buat semacam medali Ibu, itu dari bahan-bahan yang sederhana dengan dibantu oleh tim ini Bapak Ibu mendesainnya. Jadi kami tidak perlu orang luar untuk mendesain apapun, jadi kami desain sendiri. Ibu Norma mungkin pernah lihat desain kami Ibu ya, yang kami bulan Januari kemarin Ibu. Plakat itu adalah desain dari tim kami. Kemudian menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah dan kenyamanan belajar. Ini yang perlu Bapak Ibu, kenyamanan. Kita di suatu tempat, kalau kita sudah nyaman, kita akan betah. Nyaman itu, ya. Kalau anak-anak sudah nyaman, guru-guru sudah nyaman, yakinlah kita akan betah di sekolah, tidak terasa, udah tahunnya sudah waktunya pinggir. Tapi kalau kita sudah tidak nyaman, rasul duduk tuh panasnya Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi saya buat senyaman mungkin. Tuh, itu usaha dari saya. Kemudian mengadakan ekstrakurikuler yang beragam seperti olahraga dan keterampilan hidup. Salah satunya kalau tahun kemarin O2SM kami tidak bisa mengikutkan anak kami renang, sekarang kami bisa Ibu mengikutkan anak kami dalam cabur renang O2SM 3 kecamatan. Sayangnya memang tidak sampai ke kota. Kemudian ini tadi mengadakan kegiatan keagamaan rutin yang menawarkan nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan agama masing-masing siswa yang berkarakter tadi itu Bapak Ibu. Kemudian mengadakan kegiatan harian yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Nah ini profil sekolah kami. Sekolah kami itu Bapak Ibu kecil, saya sangat sedih ketika sampai di SD. SD itu kan masanya bermain, apalagi kelas 1 transisi dari PAUD ke TK. Ketika mereka bermain terus terang awalnya saya nangis, terus terang nangis. Karena anak-anak itu berbagi dengan teman-temannya. Jadi ketika istirahat mereka berluar, rasanya itu minta ampun. Tapi itulah, itu harus saya berlapang dada menerimanya. Guru kami 21 orang, PPS-nya 9 orang, termasuknya kemudian ada guru P3K. Bukan CGP Bapak Ibu ya, sudah GP. Guru penggerak kami ada 2. Pertama Ibu Lea, kedua Pak Bambang. Ibu memang sudah kenal, guru olahraga yang memang betul-betul sangat kami banggakan. Kemudian satu lagi Ibu angkatan ke-11, Ibu Fitriana, ini calon CGP kami. Dan saya terus memotivasi guru-guru saya supaya ikut CGP sampai mulut berbuih. Silahkan Bapak Ibu ikut CGP. Coba Bu Pipi, bagaimana cara saya memotivasi guru-guru biar ikut semua kegiatan yang kira-kira bisa membuat perubahan di dalam proses belajar mengajar. Silakan. Ibu Nurul, alhamdulillah selaku kepala
sekolah kami selalu memotivasi Bapak Ibu dengan cara langkah-langkah membagikan informasi-informasi terkait mengenai pengembangan guru, baik itu secara online maupun tertulis, itu selalu dikirim di grup, bahkan secara pribadi. Kalau kepada saya dan teman-teman yang lain juga dikirim secara pribadi. Kemudian setiap ada program yang mendukung profesional guru, Ibu Nurul selalu memotivasi, menyampaikan baik di grup maupun di setiap obrolan santai maupun di kegiatan rapat bulanan ataupun akhir semester. Ibu Nurul selalu memotivasi tanpa terkecuali semua guru diberi motivasi yang sama tanpa memilah-milih. Alhamdulillah itu yang dilakukan Ibu Nurul. Selalu dalam obrolan santai Ibu Nurul memasukkan motivasi, ayo Bapak Ibu guru buka SIM PKB-nya, coba dilihat kemajuannya, kemudian PMM-nya tolong. Setiap ada angkatan selanjutnya, Ibu Nurul selalu memotivasi kami, Bapak Ibu silahkan. Mungkin justru Ibu Nurul yang nggak lelah yang memotivasi kami untuk mendaftarkan diri di guru penggerak. Kemudian dan selalu mengingatkan kami untuk mengecek pemanggilan PPJ itu Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, kami ada 14 rombel, Bapak Ibu. Karena keterbatasan ruang kelas, kami hanya 7 kelas yang bisa dipakai, jadi kami ada masih pagi dan siang. Dengan jumlah siswa kami 396. Tahun ini karena kami mengeluarkan 3 kelas, maka mau tidak mau kami harus juga menerima 3 kelas. Sebenarnya lebih dari itu, tahun kemarin kami membuang 1 kelas, tapi karena ketiadaan ruangan dan juga jumlah guru yang terbatas, maka kami memohon maaf kepada para pendaftar yang berminat ke SD kami. Ini latar belakang masalah yang akan saya sampaikan dalam observasi ini berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di dalam laporan pendidikan. Jelas bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program sekolah yang dirancang harus mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Reformasi pendidikan harus difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, dan penurunan angka putus sekolah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Next, Bu. Holistik ini maksudnya menyeluruh Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar menggali seluruh potensi peserta. Kemudian lihat, ini program observasi saya berdasarkan dari laporan pendidikan kami. Di laporan pendidikan kami ini, kalau tahun kemarin numerasi kami merah Bapak Ibu, tapi tahun ini numerasi kami ada peningkatan, tetapi walaupun ada peningkatan masih kuning. Jadi harus ada perbaikan lagi. Jadi walaupun naik, tapi dibandingkan dengan dimensi-dimensi yang lain, numerasi masih jauh. Kalau tahun sebelumnya itu literasi, nah tahun kemarin Bapak Ibu kami numerasi yang kurang. Kalau dilihat di sini, ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sekolah kami. Oke, next, Bu. Nah ini, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan numerasi satuan pendidikan saya? Kita lihat, Bapak Ibu ya. Ini kekurangan kami dalam dimensi numerasi. Berikutnya, nah dari sinilah Bapak Ibu, bagaimana cara kami program kerja sekolah untuk mengatasi numerasi yang sangat kurang bila
bila dibandingkan dengan dimensi lain. Ada beberapa program yang kami rencanakan Bapak Ibu. Nah, ini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ini sedang. Kemudian lihat Bapak Ibu peringkat menengah. Jadi, nah ini yang akan yang menjadi program kami akan masa dari guru. Nah, untuk membuat program agar numerasi ini meningkat dari kuning menjadi hijau, ini jadi PR kami semua. Tidak hanya saya, tapi alhamdulillah saya dibantu oleh guru-guru kami yang semuanya mau saya ajak. Kadang sore-sore Bu saya ajak sambil nunggu pinjer yang guru pagi kan sudah selesai jam 12 sambil nunggu pinjer. Nah mereka berkolaborasi itu nanti dalam konvoy. Nah ini analisis rencana kerja. Ini dari hasil rekomendasi dari Nakor Pendidikan. Jadi numerasi kami sangat kurang. Jadi diskusi yang akan dilakukan diskusi mingguan guru yang terkait dengan kemampuan numerasi guru dan siswa, khususnya materi biometri. Ya, nah ini bisa tidak berbiaya, makanya guru-guru saya ingatkan terus untuk melihat topik-topik yang ada di PN. Itu salah satu cara mengejar kekurangan dan ketertinggalan. Selain mengirim guru-guru yang diminta oleh dinas, mau tidak mau kita harus mengikuti kebijakan dari Kemendikbud. Karena kita ASN Bapak Ibu ya. Kemudian juga guru mengikuti pelatihan PMS sudah workshop ini, kemudian menyusun program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, saya bergiliran mengirim guru-guru. Salah satu program saya, cita-cita saya, karena mungkin saya orang Palembang asli, ibu saya melihat sampai ke sini ya. Jadi pemikiran bagi saya sedih di sini. Kita wong Palembang. Nah, bagi bahasa Palembang ada ya. Kita wong Palembang tidak ngerti Bapak Ibu. Yang kita pakai sehari-hari ini bahasa Palembang sehari-hari, bukan yang bebaso. Yang bebaso itu mirip bahasa Jawa Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah saya sudah ngobrol dengan guru-guru saya. Ternyata bergayung sambut ketika Hari Pendidikan Nasional itu istilah ya menyerahkan kurikulum muatan lokal bahasa daerah, termasuk ada ibu di sana. Saya bersyukur ternyata apa yang saya inginkan itu disambut oleh pihak dinas tanpa saya berkata-kata. Saya cuma ngomong sama guru-guru saya. Kita tahun depan kita coba mulok kita bahasa daerah. Nah, saya mencoba memanggil orang yang kira-kira bisa untuk sosialisasi atau tutor bagi guru-guru kami. Dan bersambut lagi ketika di SD 178 hari Sabtu kemarin revitalisasi bahasa daerah. Selain itu juga Bapak Ibu, saya juga sudah mengirim guru saya itu dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, ada pelatihan penulisan huruf kagana huruf Palembang. Jadi atau bisa huruf puluhan. Saya mengirim 2 orang guru, biayanya dari sekolah itu di Bukit Sidutang ada festival wisata daerah. Itu saya ikutkan. Komitmen saya terhadap Palembang. Kalau tidak kita siapa lagi lagi. Oke, berikutnya. Nah ini ada yang kalau seperti Ombel itu diskusi antar guru per jenjang kelas 1 sama guru kelas 1, mereka memerlukan misalnya kertas itu kan disediakan dan mau itu
itu berbiaya. Kemudian juga kami juga memanggil orang untuk memberikan motivasi sebagai pencerahan Bapak Ibu ya, untuk memberikan motivasi kepada guru-guru kami untuk menambah wawasan. Tuh, salah satunya Ibu memang pernah kepada kami, kemudian juga berbagi praktik baik. Jadi guru-guru yang sudah ikut pelatihan, salah satunya sekolah inklusi, itu saya paksa berbicara di depan sini Bu. Mohon maaf kemarin Ibu ini kami offline, tidak online Bapak Ibu. Jadi guru-guru itu ada 2 orang, dan Ibu Atika dengan Ibu Cahya itu, Bu bagaimana Ibu mau belajar? Jadi kami istilahnya obrolan santai biar tidak tegang. Jadi saya ingin membiasakan guru-guru saya supaya terbiasa berbicara di depan orang banyak. Termasuk juga kami yang pastorin kadang merindu ke Bapak Ibu ngomong di depan ini. Saya ini sebenarnya belum terang, apalagi di depan Ibu rumah. Tapi itu tadi, ya, karena terbiasa, kalau bisa karena biasa. Oke, Bapak Ibu ya. Next. Nah ini rencana kerja pengembangan program sekolah berdasarkan dari rapor pendidikan tahun 2024 bahwa numerasi kami masih kurang, maka saya fokuskan pada 2 program saja, Market Day dan mengaktifkan pembeli sekolah atau komunitas belajar. Nah, kenapa Market Day yang dipilih? Nah, ini kolaborasi antara yang kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Jadi yang melaksanakan Market Day kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tujuan saya satu, karena numerasi kurang. Jadi dalam Market Day itu tujuan yang pertama, menumbuhkan minat wirausaha anak-anak kita. Dari situ saya mau lihat mana anak-anak yang berbakat berbisnis, mana anak-anak yang berbakat nanti jadi, karena tidak semua Bapak Ibu kita ini tujuannya satu jadi ASN, tapi kalau sudah jadi ASN rasanya ini jungkir balik, tapi tidak seperti itu. Makanya dari sejak dini saya tanamkan itu, ingin melihat, dan ternyata ini efektif Bapak Ibu. Apa efektifnya? Dalam Market Day mereka merencanakan apa yang dijual, modalnya sudah ditentukan. Itu nanti guru kelas, kemudian orang tua, siswa, dan guru kelas, mereka merencanakan berapa modal. Modalnya kami pukul rata 30.000. Dengan 30.000 berapa yang mereka dapatkan? Nah itu. Nah dalam Market Day itu juga matematikanya jangan hitung-hitung. Kalau satu kue atau satu jualan mereka itu harganya misalnya 2.000, yang murah-murah Bapak Ibu 1.000. Kalau orang beli 5, berarti kan 5.000. Kan itu, nah berjalan itu proses simulasinya, hitung-hitungannya secara sederhana. Nah ketika orang yang membeli mengeluarkan uang 10.000, kita ambil yang pecahan terkecil, berapa yang harus dikembalikan? Banyak anak kita yang tidak bisa Bapak Ibu ya, yang dianggap sepele, banyak yang tidak bisa. Nah dari program inilah kami berharap perlahan tapi pasti numerasi kami yang kurang, insya Allah di Oktober mendatang AKM insya Allah Bu, kami harapkan ini sudah hijau. Tuh, ya. Kemudian nih Market Day, jadi dalam Market Day itu semua warga sekolah kami libatkan, termasuk penjaga sekolah. Tapi dengan catatan ketika mereka membuat stand-stand itu dalam kondisi bersih, kembalinya juga dalam kondisi bersih. Jadi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, untuk jujur, dan untuk disiplin. Itu yang kami harapkan. Tanpa diperintah, anak-anak melakukan itu. Oke? Nah, kemudian Kombel. Nah, Kombel sekarang lagi viral, ya, komunitas belajar. Komunitas kami namanya Rompok Rata.
Rompok dari bahasa Palembang artinya rumah. Rata itu ramah tamah. Kami berharap SD 180 itu ramah bagi semua. Ramah tamah itu artinya semua, membuat orang nyaman. Siapapun yang ke SD 180 merasa nyaman, baik dengan kondisi sekitarnya maupun dengan manusia-manusia yang ada di SD 180. Makanya komel kami namakan Rompok Rata. Rata itu artinya ramah tamah. Rompok itu rumah, Bapak ya. Jadi sebagai rumah yang ramah dan tamah. Tuh, Pak Ibu. Ini program marketing. Berikut. Kombel itu. Program Kombel. Nah, ini di dalam program komunitas belajar ini guru-guru kami mempunyai jadwal. Terkadang jadwal itu juga tentatif, walaupun dibuat jadwal terkadang dengan kesibukan. Jadi guru kami ketika ada waktu mereka berkumpul untuk memecahkan permasalahan. Itulah adanya tutor teman sebaya. Jadi guru yang lebih paham memahami materi itu, dia mulai menularkan virus yang baik kepada teman-temannya. Itu maksud dari tutor teman sebaya, Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu pincer wajah, nyetor wajah ke mesin wajah itu, Bapak Ibu guru kami ngobrol, maka disebut obrolan santai. Jadi sambil ngoceh, tidak keruan-keruan, tapi intinya ngobroli apa yang jadi permasalahan. Jadi makanya sifatnya tentatif. Jadi begitu dibutuhkan ngobrol. Ada kadang juga tidak dibutuhkan, tapi ketika ada satu guru yang memiliki kesulitan, semuanya ikut membantu. Berikutnya Ibu. Jadi semua permasalahan yang dialami oleh guru kami, jadi satu untuk semua untuk satu demi kemajuan 180. Kami menyebut 180 itu selalu, jadi 180. Berikutnya Bu, jadi rutin itu sudah ada SK-nya, Kombel. Jadi rencana bertukar pikiran dengan Dewan Guru, memberikan dukungan dan memotivasi kepada guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Saya terus rutin Bapak Ibu. Kalau supervisi saya tidak harus mau duduk di depan. Saya ketika belpet, saya jam 6 dan 10 itu sudah di depan kamar menyambut siswa. Guru-guru saya pikirkan secara bergilir. 2 orang pagi, 1 yang siang menyambut siswa. Kemudian setelah masuk itu saya rutin keliling kelas. Kemudian masuk ke ruangan saya, kemudian saya keliling lagi melihat bagaimana guru-guru mengajar. Ada yang diem di kantor, ada yang pura-pura ke WC. Guru, anak kita tidak bisa ditinggal Bapak Ibu, apalagi anak-anak SD. Kalau SMP itu sudah kelas itu minta ampun, seperti kapal pecah. Kalau anak SD masih, tapi itu tadi kita menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nah ini ada struktur program bermitra kegiatan terjadwal sebulan sekali dengan kegiatan yang disesuaikan dengan program kerja. Minimal 2 bulan sekali menghadirkan narasumber yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Guru dijadwalkan untuk bergantian dalam berbagi praktik. Nah, itu tadi. Kami sudah 2 kali. Pertama tentang sekolah inklusi, kemudian yang kedua Ibu Tirani kemarin Bapak Ibu ketika Zoom, Ibu itu salah satu guru kami Ibu Tirani. Jadi dipaksa untuk sengaja, Bu, cak mano aku, tapi mencoba untuk jangan sampai ilmu yang didapat itu dipendam untuk sendiri Bapak Ibu. Dengan berbagi, sampaikan walaupun 1 ayat. Dengan kita berbagi, itu akan indah. Dan kalau kita ingat, selanjutnya kita Bapak Ibu ya, saya guru IPS, kalau ngajar tentang misalnya proklamasi,
Karena terus diajarkan itu, lama-lama ingat. Itu. Berbagi itu indah Bapak Ibu. Melihat anak-anak tersenyum, itu rasanya. Oke, baik ya. Nah, ini. Next, jadi kami punya modal manusia, modal fisik, ada tempat, kemudian sosial, kerjasama merawat guru, kemudian modal finansial berasal dari dana bos. Next book. Nah ini dalam dokumentasi kegiatan, ini dalam operasi Bapak Ibu, ya. Memang kami siapkan satu kelas tempat kami ngobrol santai, tapi materinya ditentukan sesuai dengan siapa yang sudah mendapatkan pelatihan. Berikutnya. Nah ini program sekolah kami selain dari yang ini, Bapak Ibu ya, ada yang menyambut siswa seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian sama seperti Bapak Ibu yang lain setiap hari Jumat itu sholat duha dan yasin